Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut teman-teman setelah melihat video ini? Setelah tahun 2000, hampir 20 tahun ya ke sekarang, banyak acara-acara memperkokoh atau memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Mengapa? Yang pertama, karena kita yakin bahwa umat Islam yang selamat itu adalah umat Islam yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kenapa? Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbasis hadis ma'ana alaihi wa ashabi itu. Siapa yang ikut Nabi dan para sahabat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang menyebut Ahlus Sunnah saja. Ada yang menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah NU. Iyalah NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bukan hanya NU. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya NU. Orang Saudi, orang Mesir, orang Libya bukan NU juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kok. Saya itu sudah bergaul dengan segala segmen masyarakat di dunia ini, sudah tahu. Mereka juga menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah padahal mereka bukan NU. Jadi orang-orang NU ya jangan merasa Ahlus Sunnah wal Jamaah dewe. Kan ada kemarin ceramah begitu. Itu berarti kedolane kurang adoh. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyampaikan, sataftariku ummati ala thalathin wa sab'in kulluha finnar illa millatan wahidah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Satu golongan yang selamat itu, kata para ulama, adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita juga harus ngerti kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau bidang akidah memang Asy'ari, itu pun 400 tahun setelah Imam Asy'ari wafat loh. Saya tulis di disertasi itu. Jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan Imam Asy'ari langsung. Imam Abul Hasan al Asy'ari itu tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diidolakan dengan Abu Mansur al-Maturidi. Tapi sebenarnya yang membuat istilah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, membuat nama itu bukan Imam al Asy'ari sendiri. Ada berikutnya, ulama berikutnya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita labelkan pada semua orang yang bukan Syiah atau Sunni, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbasis hadis ma'ana alaihi wa ashabi itu. Siapa yang ikut Nabi dan para sahabat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang menyebut Ahlus Sunnah saja. Ada yang menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah NU. Iyalah NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bukan hanya NU. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya NU. Orang Saudi, orang Mesir, orang Libya bukan NU juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kok. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kita juga tahu bahwa Islam disebarkan pertama kali kepada bangsa kita. Bangsa Indonesia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak kapan Islam disebarkan kepada bangsa kita? Islam disebarkan kepada kita bangsa Indonesia jauh sebelum negara Indonesia lahir. Itu berarti kedolane kurang adoh. Itu sudah Islam negeri kita. Dan itu memang Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih bangsa kita ini dulu mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya pengikut tarekat Sufi. Seperti makam Imam Syafi'i di Mesir. Mereka kan bukan Wahabi. Imam Malik, Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir, mazhab fikihnya, mazhab akidahnya Asy'ariyah, Mesir. Itu makam Imam Syafi'i saya tahu dengan mata kepala sendiri. Waduh, digunakan tawaf. Ya kalau saya mengingat memang tidak seketat di Saudi. Kemudian ada orang yang kirim surat. Yang makam dia kirim surat. Kemudian ada naruh uang
segala macam jenis ritual mirip kejawen. Kalau di Riau, Padang, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya, Sumbar atau Padang, Aceh, tarekat itu yang banyak mengikuti tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ada ulama Riau yang hijrah ke Besilam di Langkat, Syekh Abdul Wahab Rokan. Itu tokoh sentral tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Habis sholat baca zikir, suaranya nyaring, zikir nyaring. Mereka tidak wirid bersama-sama sudah sholat itu juga, ya mereka pahamnya seperti itu. Sholat subuh tidak kunut ya seperti itu. Lalu kenapa? Ini memang sangat diprovokasikan ini. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Ada orang mati tahlil, Rabiul Awal maulid dan segala macam. Tapi sekarang sudah berubah. Saya sering ya ngisi ceramah di masjid-masjid di Riau. Saya ini masuk Riau sejak 2019. Ya mungkin di Duri ada juga sekarang yang habis sholat gak baca zikir. Ada di Duri, sudah ada ya. Nah, kalau seperti itu hati-hati saudara. Jangan-jangan itu golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa saja di negeri kita? Kalau sholat subuh baca kunut. Mereka tidak wirid bersama-sama sudah sholat itu juga, ya mereka pahamnya seperti itu. Sholat subuh tidak kunut ya seperti itu. Lalu kenapa? Ini memang sangat diprovokasikan ini. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa taala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Kalau mau takbiratul ihram baca usolli. Habis sholat baca zikir nyaring. Ada keluarganya meninggal dibacakan tahlil. Siapa yang tidak melaksanakan acara tahlil yang 7 hari 40 sampai seterusnya, atau tidak mengadakan bancaan atau sedekahan 3 hari 7 hari, maka dikatakan yaitu Wahabi. Ada yang Muhammadiyah, ada yang mengatakan malah sesat. Mari kita gali, ya kita gali semuanya supaya tidak ada kecurigaan, tidak ada dusta antara kita. Maka dari itu kita ketengahkan kitabnya saja. Jadi siapa nanti orangnya, siapa orangnya yang berdusta atas ulama-ulama kita, utama NU. Ini kita bacakan karena saya pribadi yaitu notabene saya sendiri masih pengurus NU, jadi masih Ansor. Maka dari itu kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa, hanya kita mengingatkan bahwasanya nanti kalau kita bacakan siapa yang berdusta di antara kita. Pertama yaitu akan kita bacakan yaitu kitabnya dari Mbah Soleh Darat Semarang. Ada kitabun Majmu' Syariah Al-Kafiyah lil Awam, yaitu Syekh Al-Khat Muhammad Soleh bin Umar Semarang. Ini kitabnya. Yaitu beliau ada lagi yaitu Musonef Mbah Soleh Darat Semarang. Murid beliau adalah Mbah Dalan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Yang kedua yaitu muridnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Atau ketiga R.A. Kartini, pengarang buku Habislah Gelap Terbitlah Terang. Nah, ini mari kita baca, yaitu tulisannya Pegon. Ini harus kita baca apa adanya karena kita harus mengetahui siapalah yang melarang acara-acara seperti itu. Pertama yaitu kita gali semono uga ya haram gawe sidekoan lamun iku ing atase mayit iku tinggal anak cilik-cilik kang durung balek.
Balik ke mongko ora wenang gawe tirkah mayit ginawe nyaur tanah atau bancaan iki atau sedekahan. Lan nelung dina, pitung dina. Kelawan nyedekahaken tirkah mayit, balik hukume nyaur tanah, telung dina, mitung dina, iku bid'ah mungkarat. Ini para kaum muslimin ya, kami ketengahkan, kami coraknya penting. Apakah Anda, orang kaum Nahdien atau NU, berani mengatakan bahwa Mbah Soleh Darat Semarang suka membid'ahkan orang? Bahwa siapa yang mengatakan bahwa hukum nelung dina, mitung dina hurufnya, iku bid'ah mungkarat. Yang bilang bid'ah mungkarat adalah Mbah Soleh Darat Semarang, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Berarti siapa? Apakah kamu mau bilang bahwa Mbah Soleh Darat Semarang suka membid'ahkan acara itu? Ini kitabnya langsung. Orang menang den lakoni kaum muslimin. Anapun date sedekah, sedekahan. Ing ngatasi arah mayit iku sunah. Tetapi orang nganggo artane mayit kang durung den waris. Lan orang nganggo den entekaken telung dina, mitung dina. Balik gawe sedekahan kelawan dite wektu. Ya sak butuhe nggih. Lan ora susah nganggo den ijabaken ditandukno maksude ing dalem ngarepe wong akeh. Balik cukup ganjarane peniate wae, ora susah nganggo lafat. Maksudnya tidak usah nganggo lafat ini 40 hari, 100 hari atau 1000 hari, tidak usah. Yang berkata siapa? Mbah Soleh Darat Semarang, yaitu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Punya kitab seperti ini menganjurkan bahwa orang Islam tidak wenang, tidak boleh mengadakan acara 3 hari 7 hari karena termasuk bid'ah mungkarat. Lalu ada kenduri. Bulan Rabiul Awal merayakan Maulid. Bulan Rajab sebentar lagi Isra Mi'raj. Kemudian senang ziarah kubur. Kemudian ada orang yang kirim surat. Yang makam dia kirim surat. Kemudian ada naruh uang. Segala macam jenis ritual mirip kejawen. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang ikut Nabi dan para sahabat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang menyebut Ahlus Sunnah saja. Ada yang menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, nah Ahlus Sunnah wal Jamaah NU. Iyalah NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bukan hanya NU. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya NU. Orang Saudi, orang Mesir, orang Libya bukan NU juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kok. Saya itu sudah bergaul dengan segala segmen masyarakat di dunia ini, sudah tahu. Mereka juga menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah padahal mereka bukan NU. Jadi orang-orang NU ya jangan merasa Ahlus Sunnah wal Jamaah dewe. Kan ada kemarin ceramah begitu. Itu berarti dolane kurang adoh. Karena aliran Wahabi ini kelompok di luar Ahlus Sunnah. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Sebagai Muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa taala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah dari Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Wahabi mereka, pasti Wahabi. Mazhab akidahnya, tapi mazhab fikihnya Hambali. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi.
Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Panjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Mustahil, sekali lagi, Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat. Mustahil. Mustahil Allah SWT ridho Masjid Nabawi imam masjidnya adalah orang-orang sesat. Dan Riau ini target, katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Sebagai Muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Mengapa hati-hati? Ajaran-ajaran sesat. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Panjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti atau biasanya mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Ajaran Wahabi iblis, Wahabi sesat. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Ajaran Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. HTI dan lain-lain, bahwa nanti semua tindakan kita, semua ucapan kita, semua pikiran kita dihisab, dimizan, ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Apa kita akan berkata di hadapan Allah SWT kalau kita terhadap umat sesama Muslim bermusuhan atau menyikapi bermusuhan? Bahkan para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi dikatakan sesat. Tidak mengatakan eksplisit sesat, tapi mengatakan Wahabi sesat. Mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Mengapa durhaka? Paling enggak orang tuanya sendiri disesatkan. Kira-kira kalau sudah bilang orang tuanya sesat, syirik, durhaka apa durhaka? Durhaka. Setelah mati gak diadakan tahlil, gak diadakan kenduri, dan kuburannya tidak pernah diziarahi. Durhaka apa tidak durhaka? Durhaka. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Orang tuanya dibilang syirik. Kalau orang tuanya syirik, berarti orang tuanya pernikahannya tidak sah. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Karena syirik, berarti dia sendiri anak zina. NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan, tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Lembaga-lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti akan mengajarkan anak-anak kita durhaka pada orang tua. Itu bahaya, saudara. Harus damai dengan sesama saudara. Jangan kebalik, karo wong Islam tuh koyok musuh gitu, tapi nek karo wong non Islam tuh malah nyedek-nyedek, ngerangkul-ngerangkul. Ji enek umat Islam sing mencela saudara sendiri itu loh. Apa ndak takut kepada Allah SWT, bahwa nanti semua tindakan kita, semua ucapan kita, semua pikiran kita dihisab, dimizan, ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Apa kita akan berkata di hadapan Allah SWT kalau kita terhadap umat sesama Muslim bermusuhan atau menyikapi bermusuhan? Bahkan
para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi dikatakan sesat. Tidak mengatakan eksplisit sesat, tapi mengatakan Wahabi sesat. Orang mati itu hidup, saudara. Karena orang mati itu hidup, maka bisa ada interaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mazhab Wahabi itu sesat atau tidak? Maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Sebagai Muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh. Bukan Wahabi, NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa taala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah dari Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Wahabi mereka, pasti Wahabi mazhab akidahnya, tapi mazhab fikihnya Hambali. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Panjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Mustahil, sekali lagi, Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat. Mustahil. Mustahil Allah SWT ridho Masjid Nabawi, imam masjidnya adalah orang-orang sesat. Saya tuh bahkan, karena saya akrab juga dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Surem, akrab saya dengan mereka. Mereka tuh bahkan dalam persepsi saya orang yang paling awal masuk surga di antara orang yang hidup sekarang ini. Bersih lahir batin. Bahwa amaliyahnya kita tidak setuju, ya banyak. Kalau tidak setuju banyak. Mereka tidak wirid bersama-sama sudah sholat itu juga. Ya mereka pahamnya seperti itu. Sholat subuh tidak kunut ya seperti itu. Lalu kenapa? Ini memang sangat diprovokasikan ini. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Saya menangi loh. Menangi apa sih? Ngalami aku dewe. Menangi itu tahu. Tahun 86 ketika saya haji di sana, itu ada masjid sebelah Masjidil Haram, tiang sebelah Lor Kulon. Apa Lor Kulon ini? Sebelah barat laut itu dilus-lus oleh orang-orang yang baru datang itu. Entahlah apa. Tapi kemudian oleh askar diusir. Jadi banyak penduduk dunia ini yang ilmu agamanya kurang, kemudian masih dilingkungi oleh faham-faham lokal. Ya kalau di Indonesia ini kejawen lah, itu memuja-muja, mengkultuskan tiangku cagak, bukan tiang wong ya, cagak di Masjidil Haram. Itu dilus-lus, dicium-cium. Apalagi Ka'bah, waduh sudah. Ka'bah itu pojok-pojokan wis mambu abab kabeh. Untung diminyaki terus ya, dilesi minyak. Tapi dulu gitu dulu. Karena tawaf juga masih mudah ya. Penjagaan belum begitu ketat, tapi akhirnya ya makin ketat sekarang. Sudah tidak ada lagi pemujaan pada tiang Masjidil Haram itu, tidak ada lagi.
Yang mencuri-curi memang masih ada, misalnya makom Ibrahim itu ada yang mencium-cium, ngelus-ngelus, kemudian dengan sapu tangan lalu diusapkan muka, masih ada. Itu kok umpama ditoleransi bisa seperti makam Imam Syafi'i di Mesir. Mereka kan bukan Wahabi. Imam Malik, Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir, mazhab fikihnya, mazhab akidahnya Asy'ariyah, Mesir. Itu makam Imam Syafi'i saya tahu dengan mata kepala sendiri. Waduh, digunakan tawaf. Ya, kalau saya mengingat memang tidak seketat di Saudi. Kemudian ada orang yang kirim surat, yang makam dia kirim surat. Kemudian ada naruh uang, segala macam jenis ritual mirip kejawen. Jadi sekali lagi saya mohon penjenengan, ya kita tentu sebagai orang yang di Indonesia, kita ikut ulama Indonesia, ijtihad mereka bagus, kita ikuti. Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita juga harus ngerti kata ahlus sunnah wal jamaah itu kalau bidang akidah memang Asy'ari. Itu pun 400 tahun setelah Imam Asy'ari wafat loh. Saya tulis di disertasi itu. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah itu bukan Imam Asy'ari langsung. Imam Abul Hasan al Asy'ari itu tokoh ahlus sunnah wal jamaah yang diidolakan dengan Abu Mansur al Maturidi. Tapi sebenarnya yang membuat istilah faham ahlus sunnah wal jamaah, membuat nama itu bukan Imam al Asy'ari sendiri. Ada berikutnya, ulama berikutnya. Nah, ahlus sunnah wal jamaah yang kita labelkan pada semua orang yang bukan Syiah atau Sunni, itu ahlus sunnah wal jamaah yang berbasis hadis ma'ana alaihi wa ashabi itu. Siapa yang ikut Nabi dan para sahabat itu ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang menyebut ahlus sunnah saja, ada yang menyebut ahlus sunnah wal jamaah. Oh, nah, ahlus sunnah wal jamaah NU. Iyalah NU ahlus sunnah wal jamaah, tapi bukan hanya NU. Yang ahlus sunnah wal jamaah itu bukan hanya NU. Orang Saudi, orang Mesir, orang Libya bukan NU juga ngaku ahlus sunnah wal jamaah kok. Saya itu sudah bergaul dengan segala segmen masyarakat di dunia ini, sudah tahu. Mereka juga menamakan ahlus sunnah wal jamaah padahal mereka bukan NU. Jadi orang-orang NU ya jangan merasa ahlus sunnah wal jamaah dewe. Kan ada kemarin ceramah begitu. Itu berarti dolane kurang adoh. Nek ngajine biasanya wong NU wis tutup biasanya. Ngajine wis tutup. Sekolah mbuh tapi yang jelas kurang gaul. Saya berharap siapapun yang mengaku beriman dan Islam, jangan memusuhi saudara sendiri. Jangan memusuhi saudara sendiri. Ayo kita bersatu walaupun berbeda baju. Ayo kita kompak walaupun berbeda organisasi. Ayo kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sungguh orang-orang yang beriman ini adalah bersaudara. Maka harus damai dengan sesama saudara. Jangan kebalik, karo wong Islam tuh koyok musuh gitu, tapi nak karo wong non Islam tuh malah nyedek-nyedek, ngerangkul-ngerangkul. Tak sikut pisan kon kok. Saya tuh mohon maaf ya, berdakwah tentang ukhuwah ini sejak tahun 2002 di Masjid Akbar itu. Maka kajian fikih kontemporer dulu itu munculnya itu. Sudah terus saya sampai sekarang. Ceramah ukhuwah itu. Ya kok yo cik berhasil. Cik enek umat Islam sing mencela saudara sendiri itu loh. Apa ndak takut kepada Allah SWT? Bahwa nanti semua tindakan kita, semua ucapan kita, semua pikiran kita dihisab, di mizan, ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Apa kita akan berkata di hadapan Allah SWT kalau kita terhadap umat sesama muslim bermusuhan atau menyikapi bermusuhan. Bahkan para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi dikatakan sesat. Tidak mengatakan eksplisit sesat, tapi mengatakan Wahabi sesat. Waspadalah. Mereka juga punya kitab. Oh, kitab Bukharinya Wahabi dengan Ahli Sunnah itu berbeda. Batuk muta. Saya itu lama loh ngaji di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi.
ikut khalaqo itu. Dan kitab Bukhari-nya ya sama. Kalau dulu mungkin pernah berbeda, ya kita tidak ada punya bukti, tapi memang Wahabi zaman awal-awal pemerintah Saudi itu keren banget. Tapi bukan Wahabi yang keren sebenarnya, yang keren pemerintahnya. Karena pemerintahnya baru berdiri, kemudian dari segi agama akidahnya ikut Wahabi, karena ulama yang paling top di Saudi saat itu yang bisa mendukung kerajaan itu Wahabi. Ya wajar toh. Kalau seperti sekarang pemerintah lebih ngerangkul pada ormas tertentu, wajar itu. Itu bagian dari kemestian politik. Baik, jadi soal Wahabi moga-moga tidak usah dipersoalkan lagi ya. Sekali lagi kita kalau haji, kalau umroh ke Saudi Arabia, di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Kalau kita katakan Wahabi sesat, berarti kita bermakmum pada orang sesat. Waspadalah, itu adalah labelisasi atau stigmatisasi yang sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa subscribe.